Bentar ya. Kita prepare dulu. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Selamat siang teman-teman bicara itu mudah. Jam 14.30 sengaja sore ini gue mau sharing materi yang belum pernah gue sampaikan juga. Dan timingnya mendekati lu ngantuk-ngantuk habis makan siang, serta lu mendekati lu mau dipanggil meeting sama bos lu, atau lu mau meeting sama anak buah lu, atau lu lagi ribet banget barusan tadi diomelin sama kantor lu, sama atasan lu, sama customer lu. Whatever your problem is, take care of that problem. Kita masih ada waktu beberapa saat sebelum jam 3. Gue cuma mau menyampaikan, semoga seluruh teman-teman bicara itu mudah yang hari ini nggak sengaja ngelihat gue akan berbagi ilmu lagi, lu semua dianugerahkan kesehatan, amin. Rezeki yang luas, amin. Teman yang banyak. Terus teman-teman lo yang udah menjauhi lo, nggak apa-apa, nggak usah repot sama yang udah pergi dari hidup lo, karena masih akan ada orang-orang yang dekat dengan Anda. Jadi salah satu yang mau saya sampaikan siang ini materinya, gimana sih ngenalin audiens dari cara mereka mengambil keputusan. Masih ada 3 menit lagi intermezzo sebelum jam 14.30 seperti janji gue. Dan semalam ada cerita juga lucu banget. Jadi semalam itu sebetulnya gue lagi nggak dalam keadaan kondisi yang keren untuk live streaming, namun karena gue komit untuk 1 kali sehari selama 2026 memberikan ilmu yang gue punya agar jadi legacy dalam dunia maya, dalam dunia sosial media yang bisa nanti lo pakai, yang bisa nanti lo seru-seruan. Semalam itu gue live streamingnya dari suatu tempat di rumah sakit di Bilangan, Bekasi. Jadi semalam gue lagi live streaming di sana, dan di tengah-tengah gue live streaming ada pergantian suster. Lo kebayang dong, pergantian suster di tengah-tengah lo live streaming. Ya udah dong, susternya ngeliatinnya gue juga surprise, gue ngeliatin mereka surprise, karena biasanya pergantian suster itu in a between-nya ya, jam 10:30 ke atas. Delala kok semalam pas banget jam 10 gue mulai. Gue mulai sebetulnya lebih early lagi, jam 9.45 PM, tahu-tahu jam 10 gedubrak. Itu semua suster ada kali berempat ya, langsung aplosan dan membuat gue juga ketawa-tawa. Ya sudah, namanya juga keadaan emergency. Jadi hari ini gue mau berbagi ilmu yang gue yakin kalau ntar lo ngedengerin sampai selesai akan bisa memberikan lo insight bagaimana sih audiens itu kalau ngelihat lo lagi presentasi atau lagi public speaking. Sebelum gue lanjut, gue ingetin tanggal 11 Januari hari Minggu adalah hari perdana di mana gue ngadakan kelas reguler, dan tinggal 2 slot lagi, mohon maaf ya, tinggal 2 slot lagi. Gue akan mengadakannya di Hotel Park di Cawang, full day. Jadi lo dapat 2 kali coffee break dan lunch, dan isinya dalam tentang materi the next level of public speaking as a professional. Jadi materinya dalam banget. Silahkan kalau lo mau tahu-tahu, lo cek postingan gue. Lo mau tahu-tahu berapa investasinya, lo cek di sana. Karena nggak pakai basa-basi, udah tinggal 2 slot lagi. Jadi siang ini
Akan gue mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Gue percaya seluruh semesta menjaga lu dan keluarga lu hari ini. Bagi para bapak-bapak yang sedang berjuang untuk menegakkan ekonomi keluarga, selamat berjuang. Bagi ibu-ibu yang juga menegakkan ekonomi keluarga, selamat berjuang ya Bu. Bagi single parent, jangan kecil hati, semuanya udah ada jalannya. Yang penting adalah mari kita terus melakukan kegiatan yang kita suka dan berdampak. Kalau lo mendengar gue keluarin kata filler sekali saja selama gue live streaming hari ini, maka nikmati 1 juta rupiah buat teman-teman bawa pulang jajan. Jadi stay tune, pastikan pasang earphone lo, TWA lo, pasang headset lo, dengerin seksama walaupun lagi meeting. Kalau pas nanti gue keluarin, kalau pasan kata-katanya, hantam dengan masih kerar, kena lo 1 juta. Ini alamat gue di GoPay gue. Gue kasih langsung cash yang ini. Hari ini spesial gue mau kasih dua nih cara lo untuk melihat audiens lo pada saat dia mau ngambil keputusan saat lu lagi presentasi. Ingat-ingat ya, gue mau kasih tahu ada 2 yang sering dipakai orang ketika dia melihat lu lagi presentasi, terus lu nggak ngerti nih ilmu ini, sehingga lu meraba-raba. Dengan nanti lu ngerti ilmu ini, jadi lu bisa ngerti bahwa ternyata ada 2 ini valid adanya. Bisa lu praktekkan dan nanti bisa lu lihat. Jadi 2 yang pertama yang gue mau sharing sama lo adalah audiens mengambil keputusan ketika lo sedang presentasi. Gue ulang nih, tap-tap dulu layarnya, info dulu di kolom komentar, dari mana lo berasal, apakah lo pekerja, lo mahasiswa, lo profesional, lo pebisnis, lo dari Jakarta, luar Jakarta, lo lagi berenang, lagi di pulau, lo lagi ada di atas pesawat mau boarding, atau lo lagi whatever it is. Jadi gue pengen tahu siapa yang hadir siang ini. Oke, mari kita spill. Yang pertama adalah ciri-ciri yang disebut dengan sensing. Sense. Jadi kalau lo ngeliat audiens lo sejak lo lagi presentasi nih, misalnya ya, Bapak dan Ibu, selamat siang. Hari ini ada yang tahu nggak bagaimana tentang dinamika suatu event yang menarik di platform berbayar, yang ada satu komedian Indonesia yang saat ini sedang mencuat dan diperbincangkan di banyak platform. Pertama yang gue mau kasih tau adalah yang disebut dengan ciri sensing. Ciri sensing adalah audiens lo yang lagi ngeliatin lo bicara, itu dia selalu suka banget ketika lu lagi ngomongin fakta, terus lu lagi ngomongin angka daripada teori. Itu orang-orang, audiens lu, kalau tipenya sensing, itu dia akan langsung tertarik. Wih, keren nih, ngomongin fakta nih, ngomongin data nih. Tapi kalau lu ngomonginnya misalnya gini, Profesor Albert Mahrbin mempunyai teori mengenai itu, dia langsung lost interestnya, langsung nggak pengen denger lo, karena lo udah ngomongin teori. Audiens lo kalau bertipe sensing, maka ketika lo ngomongin teori, dia nggak tertarik. Jadi dia lebih tertarik ketika lo langsung sebutkan fakta-faktanya. Misalnya nih ya, deforestasi yang terjadi di Indonesia, faktanya secara data mengatakan, misalnya 40% dari keseluruhan hutan misalnya itu hilang, habis ditebang tanpa dokumen misalnya. Jadi ketika lo ngomongin fakta, tipe audiens yang memiliki sensing, dia kuat sense-nya, itu seneng banget langsung. Apalagi masih kelar, tipe audiens yang gue nggak tahu nih kalau gue lagi ngomong di depan gue ini siapa. Sebelum lo mau tahu yang kedua, jangan lupa selalu support akun ini, sharing ke bos lo, ke perusahaan lo, ke people development lo, bilang sama mereka, lo mau tahu nggak ada orang yang suka live streaming dan suka kalau lagi ngasih pembelajaran,
suka nge-challenge setiap peserta dapat duit cash kalau dia sampai filler. Nih kayak gini kalau ngomong, jangan ada fillernya. Silahkan lo boleh mention temen lo, bos lo, people development lo, tagging dia, sharing dia, dan ujungnya jangan lupa datangkan Pak Bos Bicara Itu Mudah ke kantor kita 2026 biar semua orang profesional jadi bisa bicara, nggak ada fillernya, nggak ada blank spotnya, nggak ada nervousnya, dan seru. Gue hantam yang kedua. Orang-orang dengan tipe sensing, kalau dia jadi audiens lo, maka mereka selalu melakukan sesuatu berdasarkan hal nyata. Jadi dia nggak suka tuh hal futuristik, hal visionaris, dia nggak suka tuh. Jadi kalau lu lagi presentasi, lu nggak ngeh di depan lu kenapa dia nggak interest sama lu. Itu lu ngaca dulu, yang lagi lu tampilin, apakah ngawang-ngawang, seandainya, kiranya, diperkirakan. Jadi itu nggak suka orang-orang tipe sensing. Tapi kalau lo mulai di kalimat lo dengan berdasarkan penelitian yang dilakukan berdasarkan 3 bulan terakhir sepak terjang saya di lokasi tersebut, itu orang-orang sensing senang. Karena lo melakukannya. Ingat-ingat nih, lo melakukannya. Terus apalagi Mas Ikrar? Yang harus saya tahu, tipe-tipe sensing, sehingga ketika saya lagi public speaking, lagi kasih arahan, saya lagi bicara di depan para tamu, di depan para customer, jadi saya ngerti nih yang di depan saya siapa. Jadi setelah yang pertama gue sampaikan, orang-orang ini suka fakta dan suka angka, dia nggak suka teori. Terus yang kedua, mereka itu suka banget ketika lo sampaikan sesuatu yang berdasar hal nyata. Pasti ada yang ketiga nih Mas Ikran. Ada yang ketiga. Yang ketiga, tipe orang sensing ketika lo lagi public speaking adalah dia nggak suka menunggu sesuatu yang ragu-ragu. Maka dari itu, gue ulang lagi ya, dia nggak suka menunggu sesuatu yang sifatnya ragu-ragu. Makanya gue sering kalau lagi ngajar lu public speaking, gue bilang lu jangan pernah pakai yang disebut dengan mungkin. Jangan. Ngapain lu pakai mungkin, nggak bisa. Gue ulang nih. Jadi kalau lu lagi public speaking, lu lagi presentasi, lu lagi paparan, orang-orang dengan tipe sensing itu nggak suka sama sekali ketika lu ngomongin sesuatu yang sifatnya nggak pasti dan ragu-ragu. Jadi kalau lu lagi bicara presentasi, lu lagi paparan nih, terus di depan lu langsung orangnya nggak interest karena lu inget-inget lagi, gue tadi nyampaikan apa ya? Apakah gue nyampaikan dengan kata-kata mungkin? Atau gue nyampaikan sesuatu yang gue nggak yakin dan ragu-ragu? Itu tipe-tipe orang sensing kagak suka sama sekali. Kagak ada yang suka. Udah mulai paham nih? Udah 3 ya. Kalau lu ngikutin dari tadi, bisa deh lu tulis di kolom komentar agar temen lu ngikutin juga yang baru gabung. Tipe sensing. Sekarang gue masuk tipe sensing yang keempat. Jadi kalau lagi bicara di depan banyak orang, atau tim lo, atau customers, atau siapapun audiensnya, lo wajib pahami yang keempat ini. Yaitu, mereka suka di-sharing sesuatu yang sifatnya praktikal. Gue ulang nih. Mereka suka di-sharing sesuatu yang sifatnya praktikal. Makanya kelasnya Bicara Itu Mudah, itu mahal banget. Mahal, pakai banget. Sebelum lu pada kesel ya, karena memang mahal, nggak apa-apa. Nggak perlu belajar public speaking di Bicara Itu Mudah. Silahkan cari mentor-mentor lainnya. Mereka juga nggak kalah kerennya dan nggak kalah bagusnya. Mereka juga bisa kok ngajarin lo. Tapi kalau lo udah yakin dan nyaman banget dengan cara gue untuk ngajarin lo yang memang sudah terkenal, kagak ada slide-nya, jadi berupa langsung paparan, langsung praktek, maka nabung atau cari sponsor agar lo bisa ikutan di kelas Bicara Itu Mudah. Yang selanjutnya nih, yang barusan gue sharing, kalau audiens lo tidak lo berikan sesuatu yang praktikal, dia disuruh duduk di kelas, lihat slide, habis itu lo balik lagi next,
Gile, gue paling benci banget lihat orang presentasi mulutnya next. Mendingan lu ke next Carlos aja daripada lu presentasi next. Makanya di kelas gue ajarin gimana caranya bridging untuk menampilkan slide berikutnya. Gak ada lagi tuh kalau pembicara udah ngerti ilmu komunikasi, keluarnya next, kagak ada tuh. Apalagi temennya next. Lu tahu siapa temennya next? Ada yang tahu temennya next? Temennya next namanya Skip. Lagi presentasi ini, skip. Ya ampun ya Tuhan. Please deh, belajar ngerti ilmu komunikasi dan ilmu presentasi. Jadi ngerti nanti kalau lagi bicara di depan banyak orang, lagi paparan, itu lo gak keluar next lo. Dan gak keluar skip lo. Gue lanjut nih. Ciri yang selanjutnya, tipe audiens yang memiliki sensing tinggi adalah mereka suka lu omongin sesuatu yang terukur. Jadi misalnya nih, terukur ya, bahwa jika mempelajari ilmu public speaking, maka dalam 3 tahun ke depan tuh terukur. Jadi bukan, jika lo mempelajari ilmu public speaking, insya Allah di masa depan, itu nggak terukur bro. Orang yang tipe sensing kagak doyan. Intermezzo lagi, kelas gue yang terdekat adalah tanggal 11 Januari, letaknya di Hotel Park Cawang. Hotelnya berkelas, keren, tempatnya nyaman, dan harganya nggak murah. Kalau lo yakin, karena masih ada 2 slot lagi. Tadi orang udah mulai tanggung-tanggung, dia mau transfer enggak. Gue kasih tahu sampai hari ini masih ada, cuma tinggal sisa 2 slot lagi. Jadi kalau lo mau, lo silakan DM gue, lo lihat dulu flyernya, jangan kaget. The whole day belajarnya, khusus dewasa. Ya, gue belum buka yang kelas remaja. Gue ulang lagi nih. Orang-orang dengan tipe sensing adalah orang-orang yang kalau lu lagi kasih tahu sesuatu yang terukur, itu dia suka banget. Suka pakai banget. Terus yang terakhir, ciri-cirinya tipe orang sensing, semoga lu pada nyatet ya. Kalau pada nyatet, boleh lalu tulis di kolom komentar biar teman-teman lu pada bisa ngikutin. Yang terakhir, yang gue mau sharing adalah tipe sensing adalah audiens lu itu suka banget ngambil keputusan berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman. Jadi kalau lu lagi ceritain sesuatu berdasarkan pengalaman, itu mereka enjoy. Karena lu melakukan sesuatu yang lu kerjain dan lu lakukan. Gue ulang nih. Karena lu lagi sharing sesuatu yang lu kerjain, yang lu lakukan. Makanya kan gue sering banget kan nyentil. Kalau gue lihat lagi ada di sosmed. Gile, titelnya panjang lebar. Bilangnya ahli bisnis, tapi nggak pernah punya bisnis. Aduh. Terus bilangnya ahli leadership, tapi gue nggak pernah lihat track recordnya jadi supervisor, jadi manager, jadi GM, jadi VP, nggak pernah ada. Aduh, salah lagi. Ntar gue diomelin sama orang-orang itu. Namun lo perlu tahu, adalah berbeda feelingnya pada saat lo lagi memberikan sesuatu, tapi lo nggak pernah ngalamin. Tumpul bro, tumpul, karena lo selalu katanya. Orang-orang tipe sensing bisa ngerasain itu, bahwa lu nggak melakukannya, lu nggak pernah melakukannya. Makanya kalau lu punya audiens dengan tipe sensing, insya Allah audiens ini nggak akan pernah tertarik dengan materi lu. Siap, lanjut lagi nih. Yes. Yang kedua tipe orang audiens ketika lu presentasi. Nanti gue buka ya sesi tanya jawab pada saat habis materi ini. Terserah lu mau tanya apa aja. Termasuk lu mau tanya berapa rate gue, terserah. Yang kedua adalah ciri-ciri audiens lu yang kuat intuisinya. Intuisi itu bahasa Indonesianya apa? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Intuisi itu apa bahasa Indonesianya? Nah itu, intuisi. Jadi beberapa ciri yang paling melekat adalah kalau audiens lo yang lagi lo hadapin di depan lo ketika lo ngomong, lo public speaking, lo komunikasi, itu mereka pada saat lo lagi bicara, itu mereka
suka berkhayal, visionaris. Beda banget dengan yang tadi yang gue sebutkan, ciri-ciri si nggak mau gue nyebutin lagi lah. Yang pertama tadi, nggak suka visionaris, sukanya aktual-aktual. Tapi yang intuition ini suka banget ketika lu lagi ngasih sesuatu, terus lu ngajak mereka berkhayal. Ngajak mereka tuh melihat vision ke depan. Misalnya gini ya, lu lagi public speaking terus lu bilang gini, bayangkan perusahaan kami beberapa tahun mendatang akan menjadi perusahaan yang terhebat, terbesar di bidang ini, sehingga teman-teman semua yang ada di ruangan ini akan mampu menjadi bagian dari, ngerti loh? Itu orang-orang intuition suka. Karena lo membangun vision mereka. Sampai sini lo harus mencerna dulu ya. Memang kalau lo kemarin perhatikan, gue pernah sharing tipe-tipe otak, tipe-tipe gaya komunikasi. Episode 1-5 udah gue posting di sosmed. Tinggal lo lihat lagi agar lo gak ketinggalan dengan episode yang ke-6 ini. Oke? Itulah sebabnya kalau lo jadi pembicara, lo ngerti yang di depan lo suka ketika lo kasih dia visionaris, hal-hal yang muluk-muluk di depan, atau potensi-potensi bencana di depan, maka mereka itu adalah audiens dengan tipe intuition. Apalagi masih kelar ilmunya. Sabar. Yang kedua adalah orang-orang yang tipe intuition. Kalau lo lagi bicara, mereka susah fokus ke lo. Jangankan fokus ke lo, fokus ke dirinya juga mereka susah. Makanya ada ilmu public speaking namanya patos. Pasti yang udah pernah ikut tahu artinya patos. By the way, tadi gue udah ke dokter ya. Gue ke dokter lagi tadi. Bilang, dokter, ceklah batuk gue nih gak kelar-kelar, ngikil, batuk kering. Dokter periksa-periksa tadi. Terus dokter bilang gini, meriang gak? Enggak. Badannya ngerasain perbedaan suhu gak? Iya. Mau dirawat aja? Buset, urusan batuk minta dirawat. Udah saya bener-bener aja dokter. Udahlah, emang gue kelihatan banget weak. Enggak kan, gue mau live streaming. Ntar kalau dirawat gimana, gue kayak semalam. Lanjut. Dia sulit fokus untuk tipe-tipe orang dengan ciri-ciri intuition. Makanya ketika lu lihat lu lagi public speaking, ada orang-orang yang gak bisa fokus terhadap diri dan lu, ada teknik namanya patos. Ada 4 tuh yang sering gue ajarin di kelas. Terus yang paling gue suka, ciri-ciri dari orang intuition yang ketiga adalah orang-orang ini suka dengan teori dan abstrak. Jadi kalau dikasih sesuatu yang pasti, dia sulit untuk mencernanya. Jadi dia tuh suka dengan yang teoritis dan abstrak. Jadi kalau lu lagi public speaking di depan orang-orang dengan intuition, ciri-cirinya yang dia suka abstrak, visionaris, maka lu harus banyak storytelling yang menceritakan sesuatu yang dia akhirnya paksa otak dia untuk mengabstrakkannya. Gitu bro. Jadi dia gak suka nih sesuatu yang berdasarkan nyata. Kebalikannya sama yang tadi pertama. Kebalikannya. Terus yang keempat, ciri-ciri tipe audiens yang intuition kalau lagi public speaking adalah mereka nggak suka hal-hal yang diulang. Jadi mereka nggak suka. Karena kalau udah hal-hal yang diulang, artinya dia udah nggak bisa lagi tuh untuk memvisionariskan. Dia nggak bisa lagi tuh untuk mengabstrakkannya. Makanya orang-orang dengan tipe-tipe intuition, kalau lu ngomongin sesuatu yang pasti-pasti berdasarkan fakta-fakta, ditinggal sama mereka. Ditinggal. Itulah kerennya menguasai detail lebih dalam mengenai audiens. Karena kan kalau lu lagi bicara di depan audiens,
center of attention-nya kan bukan mengenai diri lo, tapi gimana audience lo selalu in touch, in line dengan lo sepanjang paparan lo. Ciri-ciri yang terakhir dari orang-orang yang kuat intuitionnya, atau audience lo nih kuat intuitionnya, adalah dia nggak sabaran. By the way, buku gue bentar lagi mau terbit ya. Nanti gue kasih keranjang kuning, silakan lo beli. Lagi diedit-edit. Isinya semua gambar-gambar dari kelas-kelas gue, contoh-contoh nyata. Jadi kalau lo baca buku itu, lo jadi bisa tahu ya, lo nggak boleh gini, lo nggak boleh gitu. Lo lihat contoh-contoh orang yang salah, lo lagi lihat ntar contoh orang yang benar. Terus lo bayangkan diri lo akan tampil dengan gaya public speaking yang mumpunin dan keren. Sabar. Harganya harga pertemanan. Apalagi fans-fansnya Bicara Itu Mudah. Komunitas ntar gue jadiin satu. Gue akan kumpulin di peluncurannya. Rencana gue sih, gue mau pakai Pacific Place. Gue nggak mau pakai Indonesia Arena kayak teman kita Mas Mensrea. Gue pakainya Pacific Place aja buat komunitasnya Bicara Itu Mudah. Dan semua teman-teman Bicara Itu Mudah langsung dapat pertemanan prize. Asik kan? Jadi orang-orang yang gak sabar adalah ciri yang melekat pada orang-orang yang kuat intuitionnya. Udah paham dong sampai di sini? Gue udah jelasin beberapa cara, gue udah jelasin beberapa hal, dari mulai yang sensing sama intuition di sini. Jadi lu punya dua gambaran sekarang gimana lebih dalam lagi mengetahui jenis audiens lo. Sebelum gue sharing dan mau ngebuka forum dengan tanya jawab, kalau lo ada pertanyaan silahkan lo ketik pelan-pelan. Kalau nanti belum sempat gue jawab, nanti silahkan lo ketik lagi, sabar. Gue akan tutup nanti di bilangan jam 3 sore. Dan besok insya Allah gue akan masuk episode ke-7. Bisa saja gue lakukannya pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Suka-suka gue. Yang nggak boleh suka-suka adalah customer yang membayar. Kelas perdana gue in-house korporasi akan berlangsung tanggal 13 Januari. Yes, 13 Januari gue akan ngajar seharian. Kemudian ada lagi tanggal 5-6 Februari atau 4-5 Februari, gue lupa. Di sela-sela itu tanggal 11 Januari hari Minggu, sekali lagi masih tersisa 2 slot buat teman-teman kalau mau ikutan dan benar-benar mau menjadikan public speaking sebagai modal untuk nantinya teman-teman bisa berkiprah lebih keren lagi. Pada mau dong public speaking enggak pakai filler? Pada mau dong enggak nervous? Pada mau dong kalau public speaking ngalirnya enak, flawless, enggak pernah blank spot, enggak perlu alat bantu, enggak perlu teks, enggak perlu sakit perut, nggak perlu gelagapan? Pasti lo pada mau semua. Cuman mau lo berbanding lurus nggak dengan kemampuan. Lihat dulu handphone lo. Jangan-jangan hari ini lo pakai handphone yang udah seri 17. Lo bela-belain ngutang buat biar nggak kelihatan lo sebagai orang yang rata-rata, tapi buat ilmu lo hitungannya luar biasa. Cari sponsor. Kalau yang belum kuat untuk ikut kelas gue, lu bisa cari sponsor, ajukan ke perusahaan lo. Kalau misalnya ada orang lagi flexing di sosial media, langsung tembak mereka dengan, "Mas, Pak, boleh nggak kami semua dibiayai untuk ikut kelasnya Bicara Itu Mudah?" Gitu caranya. Jadi kalau lagi lihat ada orang flexing, pamer, jangan lupa langsung bungkus dengan statement seperti itu. Oke? Jadi siang ini spesifik gue selalu menggali topik by topik. Jadi lu jadi ngerti dan gue juga jadi lebih memahami. Besok di episode ke-7 gue akan sampaikan sesuatu yang juga belum pernah gue lakukan di live streaming. Jadi banyak di tahun 2026 hal-hal yang gue lagi gelontorkan, dan gue yakin itu semua akan memperkaya
lo semua untuk public speaking lo. Dan sekaligus gue juga ngajak buat seluruh teman-teman yang sampai 2025 belum pernah sekalipun public speaking, belum pernah sekalipun sharing, belum pernah berani sekalipun menggunakan sosial medianya. Yuk, belajar, mulai. Ketika mulai, jangan berhenti. Gue count dari 3. Apakah ada yang mau tanya dari forum ini? Jadi lo ngerti. Masuk kedua. Kalau ada yang gak ngerti dan pengen banget datangkan, misalnya, masih kira kalau datangin tuh gimana sih? Lo tinggal DM gue. 1, oke, berarti gue yakin lo semua yang hari ini lagi ada di mobil, di kantor lo, duduk di depan orang, lagi ada di ruangan lo, gue yakin hari ini lo jadi paham ilmu gue. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Dan stay tune dengan Bicara Itu Mudah, yang susah memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.